Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dari Kira dalam program ngaji. Pada seri yang ke-43 ini kita akan bicara tentang bagaimana kita jalannya pengawasan terhadap jalannya pemerintah dan desa oleh BPD. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan agar saudara sekalian yang belum subscribe dan membunyikan atau menekan tanda lonceng terhadap channel ini, silakan lakukan agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari program ini. Kebetulan juga bekerja sama dengan Madu Bawang, produk dari Stova, obat herbal yang sangat berguna untuk kesehatan dan stamina, terutama untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan penyakit dalam. Akan dikonsumsi. Untuk mendapatkan obat herbal ini, silakan hubungi kontak person yang ada di sudut atas. Saudara sekalian, tentang peta jalan pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh BPD. Dasar hukum yang kita pakai untuk mengupas ini adalah tepatnya ada di pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Setelah itu, silakan juga dibaca di Perda maupun Perbup masing-masing, daerah Anda masing-masing, dan akan lebih detail bagaimana peta jalannya ini BPD harus mengaturnya dalam peraturan tata tertib BPD. Saudara, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi apa saja? Dalam pasal 52, tidak secara gamblang, secara rinci mengaturnya. Adapun yang saya uraikan kali ini sekaligus sebagai masukan bagi BPD untuk menuangkan dalam peraturan tata tertib BPD. Jadi ini pemikiran orisinil atau yang harus dilakukan atau hal apa saja yang harus diawasi dan sebagainya. Seri sebelumnya sedikit ini juga sudah saya ungkap, dan ini di seri ini saya detail sendiri. Hal pertama harus diawasi BPD adalah terkait dengan perencanaan desa. Apa saja perencanaan desa ini? Antara lain adalah terhadap bagaimana ketika menyusun Perdes RPJMdes, Perdes RKPdes, lalu Perdes PBdes, serta peraturan Perdes terkait dengan penjabat PBdes. Perencanaan itu ada di situ, di tempat ini. RPJMdes ini sebagai rencana tunggal atau sebuah perencanaan tunggal di desa yang kemudian dinukil tahun
dalam Perkades, kemudian dianggarkan per tahun dari RKPdes tadi dalam APBdes. Dan rinciannya dijabarkan dalam Perkades tentang penjabaran APBD. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Lalu yang berikutnya terkait dengan perencanaan ini, terhadap perencanaan ini adalah mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah desa. Di sana ada BPD di dalam melakukan pengawasan itu ada monitoring, memonitor, dan mengontrol. Monitor ini bisa menjadi tidak secara langsung, mengontrol ini secara langsung. Hadapan. Pengawasannya itu dalam bentuk controlling dan monitoring. Mengontrol proses pengambilan keputusan terhadap pemerintah desa. Dalam rapat, dalam pengambilan kebijakan kepala desa itu harus dikontrol. Selanjutnya adalah mengontrol kualitas kebijakan di lingkungan pemerintah desa. Tidak hanya bagaimana cara mengambil keputusan kebijakannya, tetapi juga mengontrol kualitas kebijakannya. Kualitas kebijakannya. Yang berikutnya terhadap perencanaan ini adalah mengontrol proses perencanaan program desa. Ini. Hal yang kedua yang harus diawasi adalah terhadap pelaksanaannya. Setelah tadi perencanaannya, pengawasan. Apa saja yang harus dilakukan? Baik itu monitoring maupun controllingnya terhadap pelaksanaan ini adalah pertama, mengontrol organisasi pelaksana pemerintah desa. Organisasi pelaksana ini dalam kegiatan anggaran itu ada PKD, ada PKA, ada TPK. Itu harus dikontrol. Sudah benar enggak? Enggak. Sebab kenyataannya sampai hari ini banyak sekali desa-desa itu kegiatan anggaran pada pelaksanaan RKPdes maupun APBdes itu dilaksanakan secara tunggal oleh hanya satu dari sekian perangkatnya, hanya satu perangkat desa saja. Itu adalah, oh ini kan tim LAK. Tidak ada lagi tim LAK. Namanya tim itu pasti lebih dari satu orang. Yang benar adalah PPKD, lalu PKA. Kemudian kalau butuh tim baru muncullah TPK. Beda harus mengontrol ini. Organisasi pelaksananya ini. Sudah benar enggak? Jika terjadi ada salah, lalu kok didiamkan atau sesungguhnya BPD juga ikut bersalah. Berikutnya adalah mengontrol penjadwalan program desa. Kegiatan anggaran ini sudah dikontrol jadwalnya supaya BPD juga selalu tahu kegiatan apa ini nanti. Tanggal sekian di bulan ini ada apa saja. BPD tahu. Nah, sebagai pengawas. Selanjutnya adalah mengontrol alokasi anggaran pelaksanaan program-program anggaran yang ada di desa itu. Jadi tidak hanya memonitor ini, mengontrol. Pelaksanaan itu mengontrol. Kalau mengontrol berarti apa? Terhadap alokasi anggaran itu BPD harus tahu. Tahu di sini bukan berarti hanya sekedar membaca, tapi memiliki data-datanya.
Maka tidaklah benar jika selama ini ada yang berpendapat atau mengambil satu sikap bahwa PD itu tidak perlu tahu data-data ini, anggaran ini, tidak perlu tahu kwitansi, nota dan sebagainya. Penjelasan seperti ini pasti penjelasan ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang nggak beres terhadap desa. PD itu pengontrol. Dalam pengawasan itu adalah controlling dan monitoring. Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran itu BPD lebih banyak pada posisi controlling, tidak hanya monitoring. Kalau perencanaan padu, sebagian adalah hanya sebagai itu melakukan kerja monitoring, tapi sebagian juga controlling. Berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan ini, mengontrol sumber daya sebagai pelaksanaan program. Sumber-sumber baik sumber daya insani atau manusianya maupun sumber daya alamnya. Ketika itu dilaksanakan menjadi sebuah program kegiatan tertentu, maka BPD harus juga ngontrol. Kemampuan sumber daya alam yang ada harus dikontrol. Lalu mengontrol partisipasi pemerintah desa dan masyarakat desa. Bagaimana kekompakan daripada pemerintah desa? Bagaimana partisipasi daripada masyarakat? BPD ngontrol. Nah, pada pelaksanaan ini yang terakhir adalah mengontrol pelaksanaan program dan bantuan pemerintah lainnya. Apapun bantuan atau program pemerintah yang masuk ke desa, BPD itu punya kewenangan, punya tugas, punya fungsi sebagai pengawas. Dalam mengawasi hal-hal ini, BPD tidak hanya sekedar monitoring, tapi controlling. Itu pengawasan terhadap pelaksanaan. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap kebijakan desa. Saudara, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa meliputi apa saja yang harus diawasi. Nah, ini banyak monitoring ini. Memantau kondisi anggaran pemerintah desa. Nanti dalam pengambilan kebijakan ini supaya tidak blunder pada apa? Kebijakan dilakukan ternyata anggaran tidak tersedia dan seterusnya. Memantau anggaran partisipasi masyarakat. Jika itu ada swadaya masyarakat, maka BPD harus monitor. Harus memonitor. Selanjutnya adalah memantau angka pengangguran. Nah, BPD harus juga berpikir atau memikirkan ini. Nah, dari data ini nanti hasil pemantauannya itu, maka BPD akan bisa merekomendasikan, mengusulkan agar apa? Perlunya dibuka lapangan kerja bagi desa itu. Ini. Selanjutnya adalah memantau hasil-hasil pembangunan desa. Layak enggak, cukup enggak, pantas, sesuai enggak, dan seterusnya. Lalu meminta keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Dalam rangka apa? Ada kaitan dengan pengawasan. Dan memantau pelaksanaan keputusan kepala desa maupun peraturan desa. Jadi harus
monitor bagaimana kepala desa atau pemerintah desa itu menjalankan, merealisasikan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Agar tidak terjadi adanya peraturan tapi ternyata tidak dijalankan. Nah, eksekutornya atau yang menjalankan itu adalah pemerintah desa. Ini pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa. Yang keempat adalah pengawasan terhadap dampak kebijakan pemerintah desa. BPD harus melakukan pengawasan terhadap bagaimana dampaknya atau apa yang nanti yang akibat yang ditimbulkan atas kebijakan pemerintah desa. Maka hal-hal yang perlu dimonitor, dipantau oleh BPD adalah pertumbuhan ekonomi desa. BPD juga harus paham tentang ilmu ekonomi. Iya, harus. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat desa itu? Nah, munculnya atau dibentuknya pemerintah itu ada untuk mensejahterakan rakyat. Bukan mensejahterakan aparat. Tidak kemudian pokoknya saya jadi aparat, urusan rakyat ini makan atau enggak ya enggak tahu. Jangan demikian. Nah, agar tidak terjadi yang seperti itu, maka BPD lah yang harus mengambil peran untuk selalu memonitor, mengontrol ini. Berikutnya adalah memantau atau memonitor tenaga kerjaan yang ada di desa. Supaya apa? Jangan sampai terjadi pengangguran, nanti sampai terjadi kemiskinan. BPD harus tahu persis ini. Bagaimana ekonomi masyarakat, bagaimana angka pengangguran di masyarakat harus mengetahui, harus monitor. Itu memantau kondisi sosial budaya masyarakat. Peradaban masyarakat harus juga jadi bagian yang harus monitor atau dipantau oleh BPD. Lalu yang terakhir adalah terhadap dampak kebijakan ini adalah memantau aspek yuridisnya, aspek politisnya, dan aspek psikologisnya terhadap peraturan desa. Ketika peraturan desa itu dibuat, bagaimana secara yuridis dampak yuridisnya terhadap masyarakat, bagaimana dampak politisnya terhadap masyarakat, dan bagaimana dampak psikologi terhadap masyarakat atas diundangkannya peraturan desa ini. Itulah 4 poin di dalam pengawasan. Pengawasan terhadap perencanaan, pengawasan terhadap pelaksanaan, ketika pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, lalu yang keempat adalah pengawasan terhadap dampak kebijakannya. Saya dari Puspintek Balira dalam program Ngaji Desa bersama dengan Madu Bawang, Wat Herbal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.